Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-amr atau perintah. Dalalatu sighatil amri ialah penunjukan bentuk kata atau redaksi perintah. Artinya sighatul amri itu menunjuk kepada makna apa. Makna yang ditunjuk oleh sighatul amri itu apa? Ini yang dimaksud dengan dalalatu sighatil amri. Taridu datang sighatul amri, apa redaksi perintah, bentuk kata perintah, lima anin untuk makna-makna, katsiratin yang banyak, ausalaha yang menyampaikan atau mencapaikan atau membuat mencapai ya. Ausalaha yang menyampaikan terhadap ma'anin katsirah, ba'dul usuliyina siapa sebagian ahli usul, lima terhadap sesuatu. Isi dari ma ini adalah makna, maksudnya lima terhadap sesuatu yuqaribu yang mendekati apa ma as-salasina pada 30. Jadi sighatul amri itu menunjuk kepada makna yang makna ini banyak sebenarnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya mencapai sampai 30 makna. Makna yang ditunjuk oleh amar, oleh perintah. Wattafaku dan sepakat mereka usuliyin ala annaha atas sesungguhnya apa ma'anin katsirah, laisat ialah tidak ada apa ma'anin katsirah, hakikatan ialah hakikat atau makna asli, makna sebenarnya, fiha. Nah, ini ya. Nah, marji'ud dhamirnya yang pertama ini ke sighatul amri. Wattafaku dan sepakat siapa usuliyin ala annaha atas sesungguhnya apa sighatul amri, laisat ialah tidak ada apa sighatul amri, hakikotan ialah hakikat, makna asli, makna sebenarnya, fiha di dalam ma'anin katsirah, kulliha seluruhnya ma'anin katsirah. Ulama ahli usul sepakat bahwasanya makna yang mencapai sampai 30 itu bukan makna hakikat semuanya dari sighatul amri. Ya, sebagian ada yang hakikat, sebagian ada yang majas. Wa innama dan hanya saja hiya adapun sighatul amri hakikatun ialah hakikat, makna asli, makna sebenarnya, fi ba'dhiha di dalam sebagian ma'anin katsirah, ala khilafin atas perbedaan, fihi di dalam ba'dhiha, majazun ialah majas, fi mu'dhamiha di dalam mayoritasnya ma'anin katsirah, di dalam kebanyakan atau bagian besarnya ma'anin katsirah. Jadi sighatul amri ini maknanya banyak, menunjuk kepada makna yang maknanya ini banyak sampai mencapai 30 makna. Cuman di antara makna-makna ini ada yang hakikat, ada yang majas. Yang kebanyakan adalah majas. Wa jamahirul usuliyina dan adapun mayoritas ahli usul ala annaha ialah atas ini jadi mubtada. Wa jamahirul usuliyina dan adapun mayoritas ahli usul ala annaha ialah sesungguhnya apa sighatul amri
hakikatun ialah hakikat, makna asli fil wujubi di dalam wajib, majazun ialah majaz fi ghairihi di dalam selain al wujub, minal ma'ani dari makna-makna, minan nadmi yaitu dari nadab sunnah, wal ibahati dan mubah, wal irsyadi dan irsyad memberi arahan, wat ta'dibi dan mendidik, wa ghairi dzalika dan selain nadab ibahah irsyad wat ta'dib. Menurut mayoritas ahli usul, sighatul amri itu maknanya, makna aslinya, makna hakikatnya adalah menunjuk kepada makna wajib. Sementara selain wujub adalah majaz. Ini yang dimaksud ya. Contohnya, kaqaulihi seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afsyus salama bainakum. Afsyu, menebarkanlah kalian assalama pada salam, bainakum di antara kalian. Di sini ada sighatul amri yang berupa fi'il amar, yaitu afsyu. Nah, afsyus salama bainakum ini apakah maknanya wajib, nadab, ibahah, irsyad, ta'dib atau apa? Nah, di dalam sighatul amri afsyu ini maknanya adalah nadab. Dan ini majas, karena nadab maka majas. Kalau menunjuk kepada wujub, maka itu adalah hakikah. Ini menurut pendapat jamaahirul usuliyin. Wa qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, kulu minat thayyibati, makanlah kalian minat thayyibati dari hal-hal yang baik. Di sini ada sighatul amri yaitu kulu. Makna dari kulu ini apa? Yaitu ibahah, mubah. Berarti ini majas. Wa qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah, idza tadayantum ketika saling utang piutang kalian, bidainin dengan hutang, ila ajalin musamma hingga atau sampai tempo musamma yang disebutkan, yang ditentukan, faktubuhu maka menulislah kalian hu terhadap dain. Di sini ada kata sighatul amri yaitu faktubuhu. Maknanya apa faktubuhu ini? Yaitu irsyad. Irsyad, memberi arahan. Wa qaulihi dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amr ibni Abi Salamah terhadap Amr ibni Abi Salamah. Wa huwa dan adapun Amr ibni Abi Salamah tiflun ialah anak saghirun yang kecil. Wa huwa dan adapun Amr ibni Abi Salamah tiflun adalah anak saghirun yang kecil. Apa kata Nabi? Kul, makanlah kamu mimma dari sesuatu yalika yang mengiringi apa makah kepadamu. Artinya makanlah apa yang ada di hadapanmu. Nah, di dalam hadis ini, di dalam sabda Nabi ini ada sighatul amri. Apa itu? Yaitu kul. Maknanya apa di sini? Maknanya adalah takdib, untuk mendidik. Dan karena maknanya adalah takdib, maka ini adalah majas. Kenapa? Karena makna hakikat dari sighatul amri itu adalah wujub. Selain wujub, semuanya adalah majas. Fa'idha waradat maka ketika datang sighatul amri, apa bentuk kata atau redaksi perintah, fi kalami syari'i di dalam perkataan syari, humilat maka dibawa atau diarahkan apa sighatul amri, alal wujubi atas wajib, li'annaha karena sesungguhnya apa sighatul amri hakikatun ialah makna asli, fihi di dalam wujub, wala tusrafu dan tidak dipalingkan apa sighatul amri ila ghairihi terhadap selain al wujub, minal ma'ani dari makna-makna, illa kecuali ba'da wujudil qarinati setelah adanya qarinah, indikator atau indikasi. Jadi ketika ada perintah dari syari, maka perintah ini harus diarahkan kepada makna wujub, makna wajib. Kenapa? Karena sighatul amri itu makna aslinya adalah lil wujub.
untuk makna wajib. Dan sighatul amri ini tidak boleh dipindah atau dialihkan kepada makna yang lain kecuali ada qarinah. Kalau ada qarinah, maka sighatul amri ini diarahkan kepada makna sesuai dengan qarinahnya, sesuai dengan qarinahnya. Ini adalah dalalatu sighatul amri, yaitu dalalatu sighatul amri lil wujub. Kemudian dalalatul amri alal fauri wat tikrari atau wat takrori ya, wat takror ya. Dalalatul amri ialah penunjukan perintah alal fauri atas faur. Faur ini kesegeraan, segera, wat takrori dan pengulangan. Zahaba berpendapat jumhurul usuliyina, siapa mayoritas ahli usul, ila anna sighatal amri, terhadap sesungguhnya apa redaksi atau bentuk kata perintah, la tadullu ialah tidak menunjukkan apa sighatul amri, la alal fauri tidak, la alal marroti tidak atas sekali, wala alat takrori dan tidak atas pengulangan. Wa innama dan hanya saja hiya adapun sighatul amri di talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi, ialah untuk menuntut merealisasikan esensi sesuatu yang diperintah fil khariji, di alam eksternal atau di dalam kenyataan. Wa hadhil haqiqatu dan adapun esensi ini la tujadu ialah tidak ditemukan apa hadhil haqiqah biaqalla dengan kurang atau lebih sedikit min marratin wahidatin dari sekali. Fakanat maka ada al-marratu apa sekali min lazimil ma'muri bihi, ialah sebagian di antara yang melekati sesuatu yang diperintah. Atau lazim ini maknanya adalah adamul infikat, dawamul musahabah. Ialah sebagian di antara implikasi logis sesuatu yang diperintah. La min madlulatil amri, bukan dari makna-makna yang ditunjuk amar, perintah. Jadi perintah itu tidak menunjuk kepada makna faur dan juga tidak menunjuk kepada makna takror, juga tidak menunjuk kepada makna marroh, juga tidak menunjuk kepada makna tarohi. Nanti akan dijelaskan. Jadi ini amar tidak menunjuk kepada makna sekali dilakukan, dan juga tidak menunjuk kepada makna lebih sekali dilakukan, tidak menunjuk pada itu. Nah, kalau andaikan sekali ini ada atau menyertai dari sesuatu yang diperintah, itu bukan makna dari amar, tapi itu adalah min lazimil ma'muri bihi, implikasi logis dari sesuatu yang diperintah. Karena sesuatu yang diperintah itu ya, bisa terrealisasi di alam kenyataan atau di alam eksternal secara fakta dengan sekali saja, atau dengan sekali saja, minimal sekali saja. Nah ini ya, biaqalla min marratin. Biaqalla min marratin. La tujadu biaqalla min marratin. Minimal sekali. Hakikat dari sighatul amri itu kan adalah talabu ijadi haqiqatil ma'muri bihi. Itu tuntutan agar merealisasikan sesuatu yang diperintah. Nah, sesuatu yang diperintah terrealisasi minimal sekali. Jadi sekali ini bukan makna dari amar, tapi merupakan implikasi logis atau sesuatu yang melekat dengan ma'mur bihi, dengan sesuatu yang diperintah. Wa kama annahu dan sebagaimana annahu sesungguhnya apa al-amru la yadullu ialah tidak menunjukkan apa al-amru alal marrati atas sekali wala alat takrari dan tidak atas pengulangan. Kadzalika seperti hal itu juga la yadullu tidak menunjukkan apa al-amru la alal fauri tidak atas
segera, wala ala tarahi dan tidak atas at-tarahi penundaan. Bal melainkan huwa adapun al-amru, bal melainkan huwa adapun al-amru li talabi ijadi haqiqatil ma'muri bihi ialah untuk menuntut merealisasikan esensi sesuatu yang diperintah fil khariji di alam eksternal, di alam kenyataan. Min ghairi ikhtisasin dari tanpa mengkhususkan di zamanil awali dengan waktu yang pertama, di zamanil awali dengan waktu yang pertama, dunasani tidak waktu yang kedua. Wal fauru dan adapun segera watarohi dan penundaan intuliba apabila dituntut keduanya al faur watarohi fa innama maka hanya saja huma ialah adapun keduanya al faur watarohi bil qara ini ialah dengan indikator-indikator al-muhtafati yang meliputi bil amri dengan perintah, la binafsil amri bukan dengan perintah itu sendiri. Wakila dan dikatakan, apa yang dikatakan ya dulu menunjukkan al-amru apa perintah, alal fauri atas segera, atas makna segera. Jadi perintah itu tidak menunjuk kepada makna faur, juga tidak menunjuk kepada makna tarahi. Kalau di dalam perintah itu ada makna faur dan ada makna tarahi, maka itu dengan adanya qarinah. Harus ada qarinah, ya. Begitu juga amr tidak menunjuk kepada makna marrah sekali atau at-takror, pengulangan. Kalau ada perintah menunjuk kepada makna marrah sekali atau makna takror, maka itu harus ada qarinah, disertai dengan qarinah. Kalau al-amru itu sendiri, perintah itu sendiri tidak menunjuk kepada makna marrah, tidak menunjuk kepada makna takror, begitu juga tidak menunjuk kepada makna faur, dan juga tidak menunjuk kepada makna tarohi. Ini adalah madlul ya, dari amr ya. Tahu dalalatu sighatil amri. Dalalatu sighatil amri menunjuk kepada makna wujub. Dalalatu sighatul amri tidak menunjuk kepada makna faur terhadap makna takror, tidak menunjuk kepada makna takror, tidak menunjuk kepada makna marrah, dan juga tidak menunjuk kepada makna tarohi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.